Shalom. Ya, saat ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik mengenai keadaan anak-anak muda di zaman sekarang. Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita berdoa dulu ya. Bapa di surga, terima kasih untuk saat ini. Kau berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada. Biarlah pengajaran ini boleh dipakai untuk menjangkau mereka, untuk mengajarkan mereka agar anak-anak muda boleh berubah ya Tuhan. Roh Kudus yang melawat, biar lewat pengajaran ini, hati mereka diubahkan oleh Tuhan. Mereka tidak seperti orang-orang dunia, tetapi mereka adalah anak-anak Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkati pengajaran ini, berkati channel yang dipakai ya Tuhan, berkati Abba Foundation, berkati setiap peralatan yang ada, semua boleh bekerja dengan baik. Kau berkati dari awal hingga akhir, Kau tutup bungkus oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Baik, seperti tadi yang saya sampaikan, saat ini kita akan membahas mengenai keadaan anak-anak muda di zaman sekarang dan bagaimana anak-anak muda yang hidup di dalam Tuhan atau anak-anak muda Kristen itu harus bersikap. Nah, kita lihat ayatnya. Ayatnya dari 2 Timotius 3 ayat 1-5 dan 14-15. Perikopnya kalau kita baca keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang pertama, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ayat 14 dan 15 kita lanjutkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah kau terima dan kau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Gitu ya. Jadi ayatnya 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampai yang kelima, kemudian 14-15. Nanti kita akan kupas satu persatu ya. Baik, sekarang lihat ya, anak-anak muda, kalian itu ngeh nggak gitu ya, atau merasa nggak bahwa apa yang disampaikan Alkitab ini hari-hari ini terjadi? Ya mungkin nggak secara langsung, ya beberapa bisa lihat secara langsung. Tetapi semua ini bisa kita lihat dari media sosial. Bayangkan ya bahwa di zaman ini ada teknologi yang begitu canggih, ada handphone, ada komputer, ada gadget, ada internet. Akses terhadap informasi terhadap media sosial itu sangat mudah untuk dijangkau oleh anak-anak muda. Mereka mendapatkan informasi yang sangat gamblang, sangat terbuka, nggak ada batasannya, sampai ke seluruh dunia, nggak hanya Indonesia itu ya. Nah, sebenarnya ini semua bisa dilihat di media sosial. Nah, makanya oleh sebab itu pengajaran saat ini adalah bagaimana nanti anak-anak muda Kristen menghindari ini dan bagaimana supaya mereka tidak seperti orang-orang yang disebutkan ini ya. Kita kupas satu persatu ya. Kita lihat ayat yang kedua ya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, kita bisa lihat nih di media sosial. Bagaimana orang itu mencintai dirinya, operasi, maunya kelihatan cantik, maunya sempurna, putih, kulitnya kencang gitu ya, dan menjadi hamba uang. Bagaimana mereka itu pamer keuangan, pamer seolah-olah kaya gitu kan. Dan itu semua diposting di media sosial. Kemudian apa? Mereka membual dan menyombongkan diri. Jadi di media sosial itu mereka tunjukkan bahwa mereka kaya. Mereka menunjukkan bahwa mereka tuh berada di luar negeri, sering pergi ke luar negeri. Padahal sebenarnya enggak. Itu cuma rekayasa, itu cuma editing aja gitu. Ya kan? Kemudian apa? Mereka menjadi pemfitnah. Makanya pemerintah membuat undang-undang ITE. Gunanya untuk apa? Supaya jangan mudah orang itu memfitnah. Karena kalau sudah sampai di media sosial, sangat gampang untuk orang memfitnah. Ambil gambar orang, kemudian dibikin teksnya, dirubah-rubah, sehingga jadilah menjadi fitnah gitu kan. Kemudian apa? Dibilang lagi, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Orang tua yang sudah mengurus kamu, mengurus kalian anak-anak muda itu,
kita itu harusnya berterima kasih kepada mereka. Kalau nggak ada mereka, nggak ada orang tua, ya kita nggak ada. Mereka udah berupaya mendidik, membesarkan, kasih makan, nyekolahin gitu kan. Nah, sementara apa? Anak-anak muda ini yang dikatakan ini pada zaman ini mereka berontak. Bayangkan gini ya, orang tua bilang jangan kebut-kebutan naik motor. Yang ada mereka akhirnya kebut-kebutan, ya kan, minta maksa untuk beli motor. Kalau nggak dibeliin motor katanya nanti nggak mau sekolah, akhirnya dibeli. Tapi apa? Motornya dipakai buat balapan. Kemudian apalagi yang tidak menurut orang tua? Tiba-tiba memperkenalkan pacarnya, ya kan? Nggak dapat restu dari orang tua, tahu-tahu pergi ninggalin rumah, nggak tahu kemana, gitu ya. Kemudian apa? Tidak mempedulikan agama. Jadi bahkan ya, saya sendiri gini ya, saya nggak setuju dengan saat ini bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dia itu adalah pemilik bumi, surga, langit, dan segala isinya. Dia ini harus diagungkan, dia ini harus dihormati gitu ya. Jadi saya tuh nggak suka kalau Tuhan itu dipanggil seenak-enaknya. Walaupun memang ini zaman anugerah, tapi anugerah itu nggak boleh dipakai sembarangan. Jadi sampai dipanggil Bang Gondrong gitu ya, itu saya nggak setuju terhadap itu. Makanya dibilang tidak mempedulikan agama ya. Jadi mereka berdoa bisa seenak-enaknya, tidak menghargai lah gitu. Kemudian yang ketiga apa? Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai gitu ya. Sekarang coba lihat ya, bagaimana orang-orang ini tidak tahu mengasihi sama tidak mau berdamai. Mereka bisa ngeprank orang seolah-olah memberi sesuatu, padahal sebenarnya prank gitu kan. Kemudian kalau ada orang kesulitan, malah diketawain gitu, bukan ditolong. Lihat itu ya. Kemudian apa? Tidak mau berdamai. Berapa banyak tawuran terjadi pemicunya dari media sosial. Karena saling ejek-ejekan, akhirnya jadi panas, janjian ketemu, tawuran. Atau jadi mereka duel. Jadi mereka jadi berantem gitu kan. Kemudian suka menjelekkan orang. Nah, berapa banyak tuh coba. Makanya jadi ada ujaran kebencian kan. Sampai presiden kita pun juga dijelek-jelekin gitu kan. Kemudian apa? Tidak dapat mengekang diri garang. Ya, tidak dapat mengekang diri, kemudian garang. Kita lihat nih ya, berapa banyak di jalanan orang yang mudah sekali emosi. Naik mobil-mobil besar, karena diklaksonin aja nggak suka, turun, mecahin kaca. Ya kan? Kemudian apa? Jadi koboi, bawa pistol. Ya kan? Ngancem-ngancem orang gitu kan. Kemudian dibilang tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Apa maksudnya tidak berpikir panjang? Mencari pasangan, udah tahu orang tua nggak setuju dengan yang berbeda iman, berbeda keyakinan, yang tidak seiman. Kemudian akhirnya memilih pasangan yang tidak seiman. Ya, karena dibutakan oleh cinta, ya akhirnya nikah. Tidak berpikir panjang. Ya kan? Mereka alasannya karena memang sudah cinta. Kemudian apa? Berlaga tahu. Berlaga tahu ini sampai mereka menuliskan sesuatu yang nggak benar gitu, karena berlaga tahu. Coba bayangkan berapa banyak informasi mengenai COVID dari orang-orang yang nggak paham, tapi menjelaskan seolah-olah kayak dia yang tahu gitu. Padahal sekolah kedokteran aja nggak, ilmu kesehatannya aja juga nggak punya gitu kan. Tapi bicara soal COVID dan seolah-olah kayak dia yang lebih tahu. Dan apalagi lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ya kan? Jadi kalau menuruti hawa nafsu itu kerja maunya kaya maunya cepat, ya kan? Sementara Allah maunya, Tuhan maunya nggak begitu, maunya santai misalnya. Nah, itulah keadaan manusia akhir zaman. Itulah keadaan anak-anak muda yang saat ini yang bisa dilihat di media sosial. Semua itu bisa terlihat sangat jelas, sangat mudah didapatkan. Itu semua ya. Nah, dari semua itu, Tuhan itu mengajarkan kepada kalian anak-anak muda untuk jangan seperti mereka. Nah, bagaimana caranya supaya jangan seperti mereka? Ya kan, supaya menjadi anak-anak muda yang berkenan hidupnya di hadapan Tuhan. Nah, itu nanti ini ada jawabannya ya. Jawabannya juga di sini, oke? Jadi yang pertama, jawabannya adalah ayat yang kelima. Ayat yang kelima nih. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi yang pertama adalah supaya jangan seperti anak-anak muda di zaman sekarang ini, yang sifat-sifatnya yang tadi sudah disebutkan adalah jauhilah mereka itu, ya kan? Kenapa? Karena orang-orang itu walaupun mereka ini disebut Kristen, mereka itu menjalankan ibadah gitu, tetapi mereka itu memungkiri kekuatannya. Di situ apa? Ibadah itu, ya kan? Misalnya begini, kalau kita anak-anak muda
sering ikut ibadah atau rutin mengikuti ibadah, itu pasti belajar firman, pasti ada sesuatu yang Tuhan rubah, pasti ada karakter yang berubah gitu kan. Nah sementara mereka bilang apa? Percuma ibadah, nggak ada gunanya, ya cuma nonton orang di mimbar aja gitu kan. Mereka memungkiri itu gitu kan. Bahkan kalau dulu sebelum ada COVID diajakin ibadah sama orang tuanya nggak mau, ya kan. Kalau sekarang malah lebih susah lagi. Kalau dibangunin misalnya, ayo kita ibadah, nggak usah, papa mama duluan aja, ya kan. Nanti bisa nyusul. Kenapa? Karena bisa lihat rekamannya, bisa tinggal diputar di YouTube gitu kan. Nah jadi yang pertama adalah buat kalian anak-anak muda yang mau hidup takut akan Tuhan, supaya jangan seperti anak-anak muda di zaman sekarang yang disebutkan tadi. Yang pertama adalah jauhilah mereka itu, gitu ya. Jadi jangan seperti itu. Kalau kalian punya media sosial, dipakailah dengan yang bagus, dipakailah untuk yang mendidik, dipakailah untuk sesuatu hal-hal yang positif. Jangan dipakai untuk sesuatu yang negatif, gitu ya. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, ayat yang ke-14. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Nah, jadi yang kedua adalah ada orang yang mengajarkannya kepadamu. Artinya apa ya yang kedua? Kalian anak muda harus mau dimentor. Keuntungan di mentor adalah kalian itu punya orang yang memberikan hidupnya untuk bisa membimbing kalian, memberikan arahan. Kalau kalian menemukan masalah, bisa datang untuk memberikan nasihat. Kalau kalian mentok butuh arahan, bisa datang kepada mentor. Nah, mentor ini nggak mudah didapat, ya kan? Salah satu caranya untuk mendapatkan mentor adalah engkau tertanam di komsel. Jadi carilah komsel yang pemimpin komselnya itu yang punya hati untuk Tuhan dan punya hati untuk anak-anak muda. Nah, di komsel itulah kalian itu tertanam, karena di komsel itu akan diajarkan. Makanya carinya adalah yang satu adalah dia yang punya hati buat Tuhan. Caranya bagaimana untuk tahu bahwa dia punya hati Tuhan? Yang caranya adalah yang kedua itu bahwa dia itu selalu baca Alkitab, selalu baca firman setiap hari. Artinya apa? Orang itu intim dengan Tuhan, ya kan? Nah, yang ketiga adalah dia punya pengetahuan yang cukup terhadap firman Tuhan, terhadap Alkitab. Dan bila perlu, lebih bagus lagi kalau yang dia punya pengetahuan teologia. Gitu ya, sehingga bisa belajar dari dia, gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya di mentor, tertanam di komsel, dengan pemimpin komsel yang seperti tadi, itu punya tuntunan yang baik. Orang ini memang hidup takut akan Tuhan. Dia intim dengan Tuhan dan dia menguasai Alkitab. Sehingga kalau misalnya ada timnya gitu ya, atau anggota komselnya yang jatuh di dalam dosa, ya dia berani negur untuk bilang, bro, itu nggak boleh gitu. Bukannya jadi kompromi, misalnya apa? Nggak apa-apa bro, Tuhan juga paham kok. Tuhan juga mengerti bro gitu. Yang penting jangan, nggak bisa. Kalau dosa nggak boleh, harus tegas ya. Jadi pemimpin ini harus yang punya sifat lembut tapi tegas. Lembut buat kebenaran, tegas buat dosa. Jadi nggak boleh kompromi. Nggak boleh bilang nggak apa-apa, nanti juga bisa berubah gitu. Nggak bisa. Yang dosa bilang nggak boleh. Yang kebenaran ya dengan kelembutan gitu kan. Nah, itulah cari pemimpin seperti itu. Nah, saya sendiri saat ini membina 2 komsel. Satu komselnya adalah untuk para profesional muda, artinya yang sudah bekerja. Yang satu adalah para mahasiswa. Jadi ada 2 gitu ya. Nah, 2 komsel ini, jadi komsel saya itu dilakukannya adalah tiap hari Jumat, 2 minggu sekali. Jadi artinya di minggu kedua dan minggu keempat, hari Jumat. Nah, kalau kalian mau bergabung, tertarik, boleh ikut dengan komsel saya. Dan bagaimana taunya? Nanti bisa DM IG Yayasan, Instagram Abba Foundation, bisa DM di sana gitu ya. Jadi IG-nya, Instagramnya @abbafoundation.id gitu ya. Bisa DM di sana untuk cari tahu bagaimana caranya untuk bisa bergabung dengan komsel saya. Nah, komsel saya ini setiap kali komsel itu berkisar 20-an orang lah. 20 sampai 25 orang. Rata-rata ya setiap kali komsel. Nah, mereka itu saya ajarin karena saya kebetulan lah ya, dengan berkat Tuhan lah. Dengan berkat Tuhan,
saya diizinkan untuk kuliah, boleh kuliah, ngambil S2, MTH. Jadi dengan pengetahuan inilah saya ajarkan mereka. Nah, ada satu yang saya ajarkan ke mereka itu untuk mereka naik level, yaitu apa? Dari jemaat naik menjadi pemberita firman, gitu ya. Dan kalau misalnya sudah siap, dia memecah. Artinya si orang ini akan membuat komsel baru dan dialah pemimpinnya. Nah, karena dia sudah pegang komsel, saya bilang sama orang ini, jadi saya sudah menghasilkan 2 pemimpin untuk membuat komsel baru. Jadi 2 orang ini setiap kali dia mau komsel, itu dia akan telepon saya kira-kira, jadi komselnya mereka juga di hari Jumat. Mereka juga di hari Jumat, tapi di minggu pertama dan ketiga. Jadi selang-seling sama saya gitu ya. Jadi di hari Rabunya mereka telepon, mereka udah sharing firman Tuhan apa yang mereka akan bahas. Jadi di firman Tuhan yang kami bahas inilah saya tuntun mereka. Bagaimana cara ngupasnya gitu ya. Misalnya, nggak boleh tematik. Karena kalau tematik itu terbatas. Kalau nggak tematik, itu dia bisa, banyak lah bahannya. Kemudian yang kedua, bahwa firman Tuhan itu harus dihidupi. Dihidupinya bagaimana? Si orang ini, pemimpin komsel ini, dia harus rajin baca Alkitab. Jadi, apa yang dikatakan Alkitab, yang dia dapatkan dari Alkitab itu di hari itu, itulah yang disampaikan kalau dia dapat sesuatu dari Tuhan. Nah, itulah yang disebut rema, gitu kan. Kemudian yang ketiga, mengupasnya dengan cara ekspositori. Karena kalau tematik itu kan dilompat-lompat kan. Misalnya temanya mengenai insecurity misalnya. Ayatnya apa ya? Nah, itu cocokologi namanya. Cari-cari, dicocok-cocokkan ayatnya gitu kan. Dan kalau dia nggak menguasai, belum tentu dia dapat ayatnya. Belum tentu dia tahu ayatnya yang mana gitu kan. Nah, jadi makanya saya nggak anjurkan itu. Jadi saya bilang gini, setiap pagi kamu harus baca Alkitab minimal 2 pasal. 2-3 pasal lah setiap hari gitu kan. Nah kan seminggu itu kan 7 hari. Sementara kan komsel cuma 1 kali. Berarti kan di antara 7 hari itu pasti ada 1 hari di mana firman itu adalah sesuatu yang didapatkan. Dan itulah yang disaringkan. Gitu. Nah itu saya bilang sama mereka itu bahwa sharing firman Tuhan itu harus dihidupi. Jadi dianya sendiri harus ngalamin. Setelah dia ngalamin dan dia memahami, Roh Kudus yang mengajarkan, baru itulah yang diajarkan. Karena firman Tuhan itu pedang bermata 2. Nggak cuma buat pendengar, buat yang ngomong juga itu firman gitu ya. Nah itulah yang terjadi. Jadi anak-anak muda ini bertumbuh nggak cuma sebagai pendengar, jadi mereka juga saya ajarkan sharing. Saat mereka sharing, saya tuntun bagaimana cara sharingnya, ya kan? Karena Alkitab itu harus membahasnya dari sisi ada backgroundnya apa, kemudian ada konteksnya apa. Jadi nggak main sembarangan, main ambil, main comot gitu ya, nggak bisa begitu, oke? Itu ya. Jadi kalau kita lihat tadi, yang pertama supaya anak-anak muda Kristen tidak seperti anak muda zaman sekarang yang disebutkan tadi itu. Yang pertama, jauhilah mereka. Jangan ikut-ikutan berkata-kata jelek di media sosial. Yang kedua adalah tertanam di komsel, punya mentor dan mau dimentor gitu kan. Sehingga engkau bisa berubah dari yang tidak baik bisa menjadi baik. Oke? Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi yang ketiga adalah begini, dikatakan harus membaca Alkitab setiap hari. Jadi kembali lagi sama kan. Jadi kalau engkau mau seperti anak-anak muda yang berkenan di hadapan Tuhan, engkau harus membaca Alkitab setiap hari. Nggak bisa enggak. Kalau engkau punya gadget itu Android, saya sarankan ya, saya tuh ada satu aplikasi Alkitab yang bagus banget gitu. Cari, cuma ada dia di Android gitu ya. Bentuknya kotak Alkitab, tulisannya Alkitab, kotak, warnanya hijau. Di atasnya salib, di bawahnya seperti buku yang terbuka gitu ya. Seperti buku yang terbuka gini, atasnya salib. Warnanya hijau, tulisannya Alkitab gitu. Nah, di Alkitab itu enaknya adalah ada renungan setiap hari. Renungannya kalau nggak salah dia ada 3. Ada renungan harian, ada renungan sore, ada santapan rohani gitu ya. Dia ada 3 tuh. Nah, itu bisa dibaca. Di renungan itu ada ayat untuk hari itu. Di renungan itu juga ada ayat yang untuk bacaan setahun. Jadi kalau itu diikutin, dimulai dari kejadian 1 di Januari 1, nanti di Wahyu 22 itu akan habis di Desember 31. Gitu ya. Nah, itu cara membaca Alkitab setahun, dia tuntun tuh ya kan. Nah,
Di situ juga Alkitabnya bahasanya enak, bisa di di highlight dengan warna yang kita suka, bisa dikasih note gitu kan. Kalau suka lagu Kidung Jemaat, dia ada lagu Kidung Jemaat, ada NKB juga gitu. Nah itu pakai itu ya. Jadi dengan membaca Alkitab itu setiap hari, Tuhan katakan engkau akan dapat hikmat karena Tuhan yang memberi hikmat gitu. Nah hikmat di sini adalah level tertinggi dari pengetahuan. Level terendah dari pengetahuan itu namanya asumsi. Jadi asumsi ini adalah sesuatu yang kebenarannya belum teruji. Jadi kalau asumsi ini kebenarannya belum teruji, tapi kalau itu dibicarakan terus-menerus, orang akhirnya bisa percaya itu menjadi satu kebenaran, padahal enggak, ya kan? Nah itu yang nggak boleh. Kalian nggak boleh hidup di dalam asumsi. Misalnya begini, misalnya kalian laki-laki, ini ada perempuannya baik sama kamu gitu ya, baik, dia suka senyum, terus kamu bilang begini, dia suka lu sama gua gitu kan. Saya bilang itu asumsi, ya kan, asumsi itu nggak boleh. Kenapa? Ya belum tahu kebenarannya, ya kan. Nah jadi supaya naik levelnya dari asumsi, di atas asumsi itu adalah pengetahuan. Nah jadi kalau mau ke asumsi ke pengetahuan, jadi pengetahuan ini adalah sesuatu yang didapatkan melalui pikiran manusia. Misalnya apa? Kalau saya baca buku, saya nonton, saya dengar dari orang, dapat informasi, itu semua pengetahuan buat saya sebagai manusia gitu ya. Nah, makanya yang asumsi tadi untuk bisa naik menjadi pengetahuan, untuk kasus yang tadi, ya ditanya sama perempuan itu, maaf ya, lu kan suka ramah nih sama gua nih, suka senyum, suka baik. Kalau gue suka sama lu gimana? Misalnya gitu. Lu suka nggak sama gue? Misalnya gitu kan. Nah, itu bisa ditanya sehingga menjadi satu pengetahuan. Kemudian dia jawab, enggak kok, gue baik kok sama semua orang gitu kan. Nah, dengan mendapat jawaban itu sudah naik menjadi pengetahuan kan. Nah, di atas pengetahuan ada lagi yang lebih tinggi namanya hikmat. Jadi hikmat di sini adalah sesuatu yang didapatkan dari Tuhan. Kalau kita baca di Korintus, dikatakan gini kan, sesuatu yang engkau tidak pernah lihat mata, tidak pernah dengar telinga, tidak pernah muncul di pikiran, tidak pernah ada di hati, itu akan diberikan Tuhan. Itu apa? Itu bicara hikmat. Gitu. Nah, contoh hikmat apa? Salomo waktu dia menjadi raja, baru dia diangkat menjadi raja, ada dua ibu-ibu bawa kasus kepada Salomo. Dua ibu ini bawa satu bayi yang mengklaim bahwa itu miliknya dia. Karena dua ibu ini sama-sama melahirkan, tapi yang satu bayinya meninggal. Nah, jadi yang bayinya meninggal itulah dia mengklaim bayi yang hidup, ya kan? Makanya dua ibu-ibu datang kepada Salomo. Nah, kalau zaman sekarang buat tahu siapa ibunya gampang kan? Bawa ke rumah sakit tes DNA. Zaman itu mana ada tes DNA? Salomo tidak punya pengalaman. Kalau bayi dilihat mukanya bisa mirip sama siapa aja, ya kan? Karena dia masih bayi. Nanti waktu dia besar bisa berubah. Warna kulit juga bisa sama, ya kan? Makanya karena Salomo tidak punya pengalaman, dia tidak tahu bagaimana caranya, tapi karena dia takut sama Tuhan, dia hidup di dalam Tuhan, makanya Tuhan kasih dia hikmat. Karena hikmat inilah yang akhirnya Salomo bilang, kasih saya pedang, saya akan belah dua bayi ini buat dibagi dua. Nah, ibu yang memiliki bayi ini, ibu kandungnya, bilang sama Salomo, Raja, Tuan, jangan dipotong bayi itu menjadi dua, biarkan bayi itu hidup, kasih aja sama ibu yang satu. Nah, karena Salomo lihat ibu itu reaksi seperti itu dan dia tahu bahwa hanya ibu yang punya belas kasihan lah ibu kandungnya, makanya dia bilang berikan bayi itu kepada ibu yang tadi, ya kan? Kita tahu. Nah, itu level hikmat namanya. Kalau engkau rajin baca Alkitab, Tuhan akan berikan engkau hikmat. Maka kalau engkau bekerja, engkau meeting, engkau akan punya pemikiran-pemikiran bisa memecahkan masalah. Ide-idemu itu gak pernah ada orang bisa pikirkan. Tidak pernah ada orang nyangka. Bos engkau pun, bos kamu pun juga akan kagum karena engkau bisa kasih solusi, pemecahan masalah, kemudian ide-ide yang brilian yang gak pernah orang pikirkan. Itulah hikmat, gitu ya. Bahkan kalau engkau sekolah pun juga sama, engkau kuliah juga sama. Bahwa engkau bisa menjawab guru, bahwa kalau guru bertanya perlu ada dialog, diskusi, engkau bisa menjawabnya dengan hikmat yang dari Tuhan. Oke, itu yang ketiga kan. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana menjadi anak-anak Kristen yang hidup dalam Tuhan, yang tidak seperti anak-anak muda di zaman sekarang yang kita lihat di media sosial itu ya. Yang keempat, kita ambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda.
Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ya kan? Jadi, yang keempat adalah engkau harus jadi teladan. Teladan buat siapa? Buat siapa aja, dimanapun engkau berada. Teladan dalam hal apa? Dalam hal perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, dan kesucianmu. Ya kan? Jadi, dengan teladan inilah orang akan melihat, beda ya memang ya, anak muda yang hidup dalam Tuhan. Beda ya kalau anak muda yang rajin doa. Beda ya anak muda yang kalau tiap hari baca firman. Ya kan? Dan mereka akan penasaran, bagaimana sih engkau bisa punya ide yang brilian ini? Bagaimana sih engkau bisa punya ide yang bagus ini? Dan engkau kan bisa bersaksi kepada banyak orang. Karena aku berdoa kepada Tuhanku yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Gitu kan? Nah, setelah orang akan mengenal Yesus, akan mengenal Tuhan. Jadi aku dipakai sebagai alatnya untuk dalam penginjilan. Gitu ya. Jadi ada 4, tadi udah kita bahas semuanya. Baik, jadi saya simpulkan, keadaan manusia pada akhir zaman ini, anak-anak muda ini, itu nggak baik. Mereka mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, mereka membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, kemudian berontak kepada orang tua, dan nggak tahu terima kasih kepada orang tua, nggak peduli sama agama, ya kan, tidak tahu mengasihi, nggak mau berdamai, suka ngejelekin orang, nggak bisa ngekang diri, dia garang, nggak suka yang baik, suka berkhianat, nggak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itulah keadaannya. Nah, oleh sebab itu, Tuhan katakan, engkau jangan seperti mereka. Bagaimana caranya supaya jangan seperti mereka? Yang pertama adalah engkau harus jauhi mereka. Ya, jadi jangan berkawan, jangan nimbrung di media sosial yang ada sifat-sifat seperti yang tadi. Jangan komen juga, ya, supaya jangan seperti mereka. Kemudian yang kedua adalah engkau harus tertanam di Komsel supaya engkau punya mentor. Kalau engkau punya mentor, engkau akan dimentor. Kalau engkau dimentor, saat engkau punya masalah, engkau akan diberikan solusi. Engkau akan dibimbing, dituntun, akan menjadi lebih baik gitu ya. Bahkan di Komsel bisa belajar Alkitab, bisa naik level. Yang tadinya jemaat bisa jadi pemimpin Komsel. Yang ketiga, itu adalah harus rajin baca Alkitab setiap hari. Karena dengan membaca Alkitab itulah Roh Kudus akan mengajarkan apa arti Alkitab itu, firman itu, dan yang terpenting adalah Tuhan memberikanmu hikmat. Hikmat inilah yang akan kau pakai di pekerjaan, di sekolah, di kuliah. Sehingga ada hal-hal yang orang lain nggak pernah terpikirkan, engkau bisa terpikirkan gitu loh. Itulah hikmat namanya gitu ya. Jadi bisa memberikan ide, memberikan solusi gitu kan. Dan itu tidak pernah bisa terpikir oleh orang lain. Hanya engkau yang bisa karena Tuhan berikan hikmat kepadamu. Yang keempat, yang terakhir adalah jadilah teladan dimanapun engkau berada. Dalam hal apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Jaga kekudusanmu. Jangan ikutin orang-orang yang mereka tidak hidup kudus, hidup serampangan. Ya, itulah 4 hal yang engkau harus lakukan sehingga engkau berbeda menjadi anak-anak muda yang hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Dan kau akan dipakai Tuhan secara luar biasa, nama Tuhan akan ditinggikan lewat kehidupanmu. Kau akan sukses dan berhasil karena kau ada di dalam Tuhan. Maju terus anak-anak muda. Sekali lagi, kalau engkau terbeban, mau ikut belajar, bisa bergabung dengan Komsel yang saya bina. Caranya bagaimana? Hubungi Instagram Abba Foundation, namanya abbafoundation.id. Ya, tanya Komselnya, nanti akan dihubungi, akan dimasukkan ke dalam grup Komsel, WA grup Komsel. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau berkati anak-anak muda dimanapun mereka berada. Perkenanan Tuhan boleh turun atas mereka. Kau lawat mereka Tuhan. Kau ubahkan mereka supaya mereka ini boleh menjadi anak-anak yang berhasil ya Tuhan, yang berdampak bagi banyak orang. Dimanapun mereka berada, mereka menjadi kesukaan. Mereka berbeda karena mereka punya hikmat. Mereka hidup dalam Tuhan, mereka menjaga kesucian mereka. Mereka setia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu. Kau berkati Abba Foundation. Supaya channel ini boleh dipakai menjangkau jiwa-jiwa anak-anak muda dimanapun mereka berada. Kami terbatas, hamba-Mu terbatas. Tapi Engkau tidak terbatas Tuhan. Biarlah kuasa-Mu yang menjangkau kemanapun berada. Pakai channel ini bisa menjangkau anak-anak muda di seluruh dunia dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapa, aku serahkan anak muda ini ke dalam tangan-Mu. Berkati Abba Foundation, berkati hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak muda, sampai ketemu lagi di pengajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.